Shalom, salam sejahtera, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Ketika kita melanjutkan hari kedua dari Minggu Suci ini, mari kita kembali ke bacaan yang telah kita mulai sebelumnya, yaitu dari buku Injil Markus, pasal 11 ayat 1 sampai ke 3. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Haleluya. Baik, saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya ingin fokus berbicara mengenai pemakaian keledai muda. Ya, di sebuah momen yang mana disebutkan sebagai sebuah prosesi masuknya Yesus sang raja yang penuh kemenangan ke kota Yerusalem. Nah, kalau kita pikirkan bagaimana mungkin menunggangi keledai muda itu disamakan dengan sesuatu yang agung atau mulia. Kenapa tidak kuda? Bukankah itu akan membuat Yesus terlihat seperti raja yang menang ya kalau menunggangi kuda daripada keledai. Nah, secara teologis Yesus sedang menggenapi salah satu nubuatan perjanjian lama tentang Mesias, tepatnya dari buku Zakaria pasal 9 ayat ke-9. Bunyi yang demikian, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang padamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Nah, yang kedua, saudara, makna teologis dan alkitabiah lain adalah yang bisa saya pikirkan, yaitu sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa perjanjian lama itu kaya dengan tipe dan antitipe Kristus, ya. Lambang tersirat dari Yesus seperti Adam, Abel, Ishak, Daud, dan sebagainya. Semuanya itu disebutkan dan diakui juga oleh para penulis perjanjian baru. Nah, Yesus mengendarai keledai adalah bayangan dari suatu peristiwa di perjanjian lama di mana kalau Anda ingat ada seorang bapak yang mengorbankan anak satu-satunya yaitu Abraham dengan Ishak. Ishak waktu itu juga menunggangi keledai dalam perjalanan ke Mesbah untuk dikorbankan. Nah, namun yang ingin saya tekankan hari ini adalah dari aspek histori kultural di zaman tersebut. Raja-raja atau jenderal perang di zaman itu akan menunggangi kuda jika mereka sedang berjalan menuju medan peperangan. Namun menunggang keledai adalah tanda mereka datang dengan damai. Hanya beberapa contoh dalam perjanjian lama yang mendukung kebiasaan tersebut. Dan itulah yang terjadi dengan Yesus. Mengapa Yesus menunggangi keledai. Nah, melanjutkan nubuatan dari kitab Zakaria 9, di ayat ke-10 dituliskan seperti demikian. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, ini menunjukkan raja seperti apa Yesus itu dan jenis kemenangan seperti apa yang diperjuangkannya. Yesus tidak hanya raja yang adil dan jaya, tidak hanya raja yang benar, ia juga pemimpin yang lemah lembut, yang penuh kasih sayang. Nah, Yesus menang dalam membawa kedamaian kepada orang-orang yang dikasihinya. Selama Minggu Suci ini, terutama di saat kita menjalankannya kembali menghadapi pandemi coronavirus yang merajalela di seluruh dunia, jangan lupa bahwa benar Yesus adalah pembuat jalan di saat tidak ada jalan. Ia adalah pekerja mujizat. Ia adalah penggenap segala janji-janji Tuhan. Dan sungguh ia adalah terang di dalam kegelapan. Namun mungkin tidak seperti yang kita inginkan atau gambarkan dalam pikiran kita. Apapun yang kita inginkan dari Yesus dalam hidup kita, itu tidak akan pernah mengalahkan, menyamakan apa yang Allah Bapa inginkan dan wujudkan untuk Yesus lakukan bagi setiap dari kita, yaitu apa? Memberikan hidupnya sehingga kita dapat berdamai dengan Allah dan untuk memiliki kedamaian yang di luar pemahaman, di luar pemikiran manusia. Suatu jenis damai sejahtera yang berbeda dari apa yang dunia tawarkan.
Saudara-saudariku yang terkasih, sering sekali kedamaian kita itu terganggu karena keadaan sekeliling kita. Apakah Anda menginginkan suatu kedamaian yang tidak pernah berubah, yang tidak terganggu atau terpengaruh oleh apapun atau siapapun? Yesus datang dengan damai, dan ia datang untuk memberikan Anda damai sejahtera. Seperti yang tertulis dalam buku Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Anda sudah didamaikan dengan Tuhan, dan ada damainya di dalam Anda dan di antara orang-orang yang Anda kasih. Mengapa? Sebab hanya melalui Kristus Yesus, setiap dari kita memperoleh perkenanan dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tetap jaga iman, berpegang dalam pengharapan, dan terus di dalam cinta kasih. Tuhan Yesus memberkati.